Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Samaneri Mudita Ayu Cahyani. Di sini saya akan berbagi cerita tentang keyakinan umat Buddha. Sebelumnya, saya akan bercerita tentang kehidupan Buddha. Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan Kapilawastu. Kerajaan Kapilawastu dipimpin oleh Raja Sudodana dan permaisurinya yang bernama Ratu Mahamaya. Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya sangat ingin sekali memiliki buah hati dan memiliki penerus untuk kerajaannya. Pada suatu hari di kerajaan Kapilawastu merayakan hari Uposatha. Pada saat itu Ratu Mahamaya mengikuti upacara Uposatha tersebut. Saat mengikuti upacara tersebut, Ratu Mahamaya merasakan letih dan Ratu Mahamaya pun beristirahat di kamarnya. Setelah istirahat, Ratu Mahamaya pun tertidur. Ketika tertidur, Ratu Mahamaya pun bermimpi. Ratu Mahamaya dibawa oleh para dewa dan pada saat itu Ratu Mahamaya didudukkan di sebuah sofa yang sangat indah. Setelah Ratu Mahamaya duduk di sofa tersebut, Ratu Mahamaya melihat seekor gajah masuk dari pintu depan menuju Ratu Mahamaya. Gajah tersebut membawa sekuntung bunga teratai dan mengelilingi Ratu Mahamaya sebanyak 3 kali dan memasuki perut Ratu Mahamaya sebelah kanan. Ratu Mahamaya pun terbangun dan pada saat pagi Ratu Mahamaya pun menceritakan kejadian mimpi tersebut kepada Raja Sudodana. Raja Sudodana pun kaget. Lalu Raja Sudodana memerintahkan para peramal untuk datang ke kerajaan Kapilawastu. Saat itu peramal mengatakan bahwa Ratu Mahamaya sedang mengandung anak. Setelah itu mendengar kabar tersebut, Raja Sudodana pun merasa bahagia. Beberapa bulan kemudian, Ratu Mahamaya pun meminta izin kepada Raja Sudodana agar Ratu Mahamaya pergi ke rumah ibunya. Setelah Ratu Mahamaya meminta izin kepada Raja Sudodana dan Raja Sudodana pun mengizinkan Ratu Mahamaya untuk pergi ke rumah ibunya, Ratu Mahamaya pun langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan Ratu Mahamaya untuk bersalin. Setelah itu para pengawal pun membawa Ratu Mahamaya pergi ke rumah ibunya. Di pertengahan perjalanan, Ratu Mahamaya melihat sebuah taman yang sangat indah. Taman tersebut bernama Taman Lumbini. Ratu Mahamaya pun meminta pada pengawalnya untuk berhenti sejenak dan melihat taman tersebut. Dan pada saat itu, Ratu Mahamaya merasakan akan melahirkan. Dan pada saat itu, Ratu Mahamaya melahirkan dalam posisi berdiri dan memegang pohon salak. Anehnya, bayi tersebut
tidak memiliki noda dan langsung berjalan selama 7 langkah, dan di telapak kakinya terdapat bunga teratai. Setelah bayi itu lahir, Raja Suddhodana pun merasa gembira karena kelahiran putra pertamanya. Kerajaan pun semua orang yang ada di kerajaan pun merasa senang. Dan pada saat itu dirayakanlah pesta untuk menyambut kelahiran putra pertama Raja Suddhodana. Setelah Pangeran Siddhartha lahir, Ratu Mahamaya pun meninggal. Dan pada saat itu Raja Suddhodana menamai putra pertamanya bernama Pangeran Siddhartha, yang berarti tercapailah cita-citanya. Singkat cerita, setelah Pangeran Siddhartha remaja dan menuju dewasa, Pangeran Siddhartha menikah kepada Putri Yasodhara. Dan pada saat itu Pangeran Siddhartha dan Ratu Yasodhara memiliki anak yang bernama Rahula, yang berarti belenggu. Pada suatu hari Pangeran Siddhartha ingin sekali berjalan-jalan ke taman untuk pertama kalinya. Dan pada saat itu Pangeran Siddhartha meminta izin kepada Raja Suddhodana agar Pangeran Siddhartha diizinkan berjalan-jalan ke taman. Namun Raja Suddhodana tak mengizinkan Pangeran Siddhartha. Setelah itu Pangeran Siddhartha meminta izin kembali kepada Raja Suddhodana. Raja Suddhodana pun mengizinkan. Pada saat itu Pangeran Siddhartha mengajak Channa dan kudanya untuk berjalan ke taman. Pada saat itu hal tak terduga dialami oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha melihat empat peristiwa yang dikhawatirkan oleh Raja Suddhodana. Setelah itu Pangeran Siddhartha kembali ke istana dengan wajah muram. Dan Raja Suddhodana pun bertanya kepada Pangeran Siddhartha, "Mengapa engkau muram, Pangeran?" Pangeran Siddhartha pun menjawab, "Ayah, tadi aku melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa." Dan Raja Suddhodana pun kaget mendengar hal tersebut. Dan Raja Suddhodana pun cemas akan hal tersebut. Setelah itu Pangeran Siddhartha memutuskan untuk pergi dari istana untuk mencari obat. Pangeran Siddhartha pun pergi dan meninggalkan istana bersama Channa dan kudanya. Dan pada saat itu Pangeran Siddhartha berhenti di sebuah sungai dan melepaskan semua baju kerajaan dan perhiasan yang melekat di tubuh Pangeran Siddhartha.
dan Pangeran Siddhartha hanya memakai jubah. Dan pada saat itu Pangeran Siddhartha memasuki hutan Uruvela. Dan Pangeran Siddhartha bertemu kepada 5 orang pertapa. Pangeran Siddhartha pun mengikuti cara berlatih 5 orang pertapa tersebut. Setelah 6 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha tak kunjung menemukan obat yang dicarinya. Setelah itu Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan 5 orang pertapa tersebut dan mencari obat itu sendiri. Setelah itu Pangeran Siddhartha bertapa dan pada saat itu terjadilah gangguan mara yang mengganggu Pangeran Siddhartha. Setelah gangguan mara, Pangeran Siddhartha pun mencapai penerangan sempurna. Setelah mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha pun membabarkan kepada 5 orang pertapa di Taman Isipatana. Singkat cerita, Pangeran Siddhartha atau Petapa Gotama parinibbana di Kusinara. Setelah mendengar cerita tersebut, apa yang dimaksud keyakinan dalam umat Buddha? Keyakinan yang dimaksud dalam agama Buddha yaitu kita yakin kepada Buddha dan ajarannya. Kita sebagai generasi muda harus yakin akan keyakinan kita kepada agamanya kita masing-masing. Terutama saya memilih agama Buddha dan saya yakin bahwa saya agama Buddha. Keyakinan itu tersendiri dapat berupa konsep-konsep dari ajaran Buddha. Dan contoh lain, kita sebagai umat Buddha harus mempraktikkan ajaran Buddha dan kita yakin bahwa kita agama Buddha. Contohnya, kita selalu menjalankan 5 sila. Itu merupakan keyakinan kita terhadap Buddha karena kita sudah melakukan dan mempraktikkan ajaran Buddha. Banyak sekali sekarang yang sudah pudar keyakinannya terhadap agamanya karena mereka tidak memikirkan moral dan etika. Sebagai pemuda Buddhis, kita hendaknya selalu yakin kepada ajaran Buddha dan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tak hanya itu, kita harus mengembangkan ajaran Buddha dan selalu yakin akan ajaran Buddha. Keyakinan diri menjadi kekuatan untuk memahami sifat dan kehidupan kita. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.